Lihatlah adik-adik semua. Pohon-pohon tinggi sekali. Bagus-bagus semua. Burung-burung di udara, bunga-bunga daun begitu indah. Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia. Shalom, shalom. Apa kabar semua? Baik. Luar biasa. Bagaimana kabar kita? Dari kelas Batita, bagaimana kabarnya adik-adik? Kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung, dan kelas remaja. Bagaimana kabar kita semua? Luar biasa. Di hari Minggu di bulan Januari tahun 2021 kita bertemu lagi dengan sukacita dan keadaan yang sehat semua. Kita mau nyanyikan satu lagu dulu ya, Dek. Senin Selasa. Musik. Sebelum kita mulai ibadah kita akan naikkan satu pujian lagi yang sesuai dengan tema kita hari ini adalah percaya. Ya, kita punya imam percaya. Kalau kita yakin kalau Tuhan pelihara kita. Kita akan nyanyi percaya saja. Musik. Bertepuk ya. Kita akan masuk firman yang akan dibawakan oleh Bang Dion. Sebelumnya akan dibawakan juga doa oleh abang kita. Sama-sama kita ikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan mengikuti. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di rumah? Luar biasa. Ya, hari ini Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Abang Gideon Ginting menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Abang berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita berdoa, kalaupun ada di antara kita yang sedang sakit, kita berdoa Tuhan Yesus, tolong Bapa, supaya kami kembali sehat, pulih sedia kala. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Nah, adik-adik, dengan seperti itu, kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, di tahun baru ini kita mau terus melihat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
Di tanggal 1 yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menghargai kasih Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita bersyukur kepada Tuhan akan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari ini, pagi hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang sudah Tuhan berikan. Kita diberikan kehidupan untuk apa, adik-adik? Untuk kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, di hari Minggu ini, di tanggal 3 Januari 2021 ini, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tadi sudah membaca ya bahan Alkitab kita dari Ibrani 11. Ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang iman. Tentang apa? Iman. Ya, adik-adik ada yang sudah mengetahui apa ya iman itu ya? Ya, iman itu bisa kita sebut juga dengan percaya. Percaya. Kemudian apa lagi? Yakin. Teguh pasti ya terhadap apa? Terhadap janji Tuhan. Di Ibrani 11 ya, kita bisa mengetahui iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kemudian apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, adik-adik sekalian, ada begitu banyak yang bisa kita lihat ya tentang iman. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang kita bisa sebut adalah tokoh-tokoh iman. Ya, kita bisa tahu tentang siapa? Tentang Habel. Ada yang pernah tahu cerita itu Habel? Nanti coba dibaca lagi ya bersama dengan orang tua ya, dengan saudara-saudara yang ada di rumah ya. Habel itu punya saudara Kain. Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Bagaimana Habel di dalam kehidupannya? Dia itu mengasihi Tuhan, dia mengenal Tuhan. Biarpun sekali lagi Tuhan itu tidak dilihat oleh Habel, tetapi Habel tahu bahwa Tuhan itu ada. Habel tahu bahwa apa? Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, adik-adik bisa ketahui mungkin ya di sekolah sudah belajar bagaimana bumi itu terbentuk, bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu tentu saja tidak serta-merta ada ya, tetapi ada pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Nah, Habel di sini biarpun tidak melihat Tuhan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk diri Habel sendiri. Kemudian dia mensyukuri bahwa Tuhan memelihara kehidupannya. Dengan seperti itu Habel bisa memberikan persembahan yang terbaik karena persembahannya itu timbul dari hatinya. Dia mengasihi Tuhan. Kemudian siapa lagi? Di dalam Ibrani kita bisa tahu ada contoh tokoh yang lain, yaitu Henokh. Henokh pun demikian. Henokh tidak pernah melihat Tuhan secara fisik. Ya, tetapi dalam hal ini Henokh percaya, dan di dalam sepanjang kehidupannya Henokh mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa Henokh itu adalah salah seorang manusia yang tidak meninggal, tidak mengalami kematian secara fisik, melainkan dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Ada satu lagi ya contoh yang lain, yaitu Nabi Elia. Dia terangkat ke surga dengan kereta api. Nah, adik-adik, ada begitu banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman. Ya, sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada begitu banyak hal yang lain. Iya bang, tapi kondisi sekarang bang, yang terlihat oleh saya bang, ada begitu banyak orang yang terkena penyakit corona. Ada begitu banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit.
Tapi Bang, ada begitu banyak orang yang meninggal dunia. Ada begitu banyak karena kondisi corona ini kehilangan pekerjaannya Bang. Yang terlihat oleh saya Bang, karena corona ini kami sekolah dari rumah Bang. Tidak boleh keluar Bang, karena takut nanti ada corona. Nah adik-adik, justru keadaan seperti inilah kita mau percaya kepada Tuhan. Ingat ya, tadi apa katanya? Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Corona sendiri tidak kita lihat, tapi ada. Tetapi jauh lebih daripada itu, Tuhan yang tidak kelihatan itu berkuasa atas kehidupan kita. Kita mau belajar mengenal Tuhan, kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Di dalam kondisi kita saat ini, apa yang Tuhan mau ya? Pasti ada rencana Tuhan. Ya, dengan begitu kita terus berjalan dengan Tuhan. Nah, adik-adik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Contoh yang sederhana yang kita hadapi saat ini. Adik-adik, ya, biarpun kita belajar di rumah, kemudian tidak ada guru yang melihat, kemudian kita tidak bisa belajar bersama dengan teman-teman kita. Tapi adik-adik harus punya semangat yang tinggi ya. Di tahun 2021 ini, kita harus terus memupuk semangat yang tinggi di dalam belajar. Kita harus punya pengharapan yang begitu besar bahwa ini semua akan berakhir. Bahwa cita-cita kita tidak boleh berhenti oleh karena corona. Masa depan kita tidak boleh berhenti karena corona. Karena Tuhan yang akan memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, biarpun sepertinya saat ini, kondisi seperti ini, jangan sampai membuat iman kita menjadi goyah. Di dalam bacaan remaja kita kali ini, di Roma 5, diceritakan bahwa hanya dengan iman kita beroleh kasih karunia. Kita mau percaya, walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik. Kita tidak melihat bahwa Yesus sudah disalib, tetapi kita mau percaya sepenuhnya akan pemberitaan Injil bahwa Yesus sudah hadir sebagai bayi Yesus, kemudian melakukan berbagai macam mukjizat, termasuk membangkitkan orang mati. Kemudian mukjizat yang berikutnya apa? Bahwa Yesus sendiri sesudah mati, kemudian pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan maut. Kemudian sesudah itu dia naik ke surga dan Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sebagai orang percaya, kita mau meyakini akan kasih Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kalau kita sering melihat YouTube, itu baik, tidak apa-apa. Kalau kita mau lihat media sosial itu baik, tapi hati-hati ya, karena ada begitu banyak hal, pengajaran-pengajaran yang mungkin akan menggoyahkan iman kita. Ya, adik-adik, jangan sampai nanti berkata, oh bumi ini akan terjadi sedemikian rupa. Tidak, ya, bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, adik-adik kalau pernah melihat ibu kita atau mama kita membuat kue, kira-kira apa yang tepat kita sebutkan untuk ibu atau mama kita ini? Mama menciptakan kue, mama memasak kue, ya mama membuat kue. Kenapa Bang? Karena mama kita tadi itu membuat kue dari bahan-bahan yang sudah ada. Ya, ada tepung, kemudian ada telur, ada gula, ada mentega, ada banyak tepung-tepung coklat-coklat kecil. Jadi, apa yang dilakukan oleh mama kita ini membuat dari yang sudah ada, kemudian menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian apalagi ya? Mainan kita, boneka. Apa ya? Boneka itu bahannya apa Bang? Plastik. Kemudian ada berbagai macam bagian-bagian yang disatukan. Kemudian mainan mobil-mobilan. Itu bahannya ada Bang, ada dari besi, kemudian ada plastik, dicetak, dirangkai, disusun, jadilah mainan. Jadi tidak serta-merta dari tidak ada menjadi ada. Loh, kalau gitu Tuhan itu tukang sulap dong? Oh, bukan. Kalian pernah lihat
tukang sulap kan, bagaimana dia bersulap? Abrakadabra, jadi kelinci. Nah, begitu dia ambil dari topinya, keluar kelinci. Tapi kita kan tidak tahu bahwa kelinci itu ternyata sebenarnya ada dari dalam topinya. Kemudian kelinci itu bagaimana? Kita kan tidak bisa melihat bagaimana selanjutnya. Kemudian dari dalam topinya ada apa lagi? Misalnya ada tongkat. Ya, seperti itu saja. Tapi kalau ciptaan Tuhan, Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, seperti dunia ini, seperti kita anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita pun dipelihara, tidak hanya langsung diciptakan, dibiarkan begitu saja oleh Tuhan, tapi kita dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Allah kita yang menciptakan kita, memelihara kita, mengasihi kita. Nah, adik-adik, di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, Abang ingin menebarkan semangat yang baru buat kita menempuh kehidupan di tahun 2021 ini. Semangat dalam apa, Bang? Di dalam bersekolah, ya, di dalam belajar, kemudian apa? Mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita, kemudian apa lagi? Mengasihi orang tua kita, hormat sama orang tua kita, ya. Dengan kita menghormati orang tua kita mendengarkan apa yang mereka katakan, percayalah, apa yang tidak kita lihat, kalau kita dengarkan nasihat orang tua kita, pasti sesuatu yang baik terjadi. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi, tetap beriman, tetap bersukacita, karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Oke adik-adik, sudah mendengar firman ya tadi yang dibawakan oleh Abang Dion. Saatnya kita mau mengucap syukur, kita mau kumpulkan persembahan. Persembahannya sudah siap? Oke, kita akan angkat pujian yang diambil dari KEE ya, lagu bahasa Karo. Di Batakap Jaga Isa. Musik. Sambil nanya. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang telah memberikan, supaya Tuhan, apa yang boleh kami kumpulkan dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, berkati juga orang tua kami, Tuhan yang memberikan kesehatan dan rezeki, Tuhan tambahkan terus setiap harinya, supaya kami dapat memberi lebih dan lebih lagi. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan, ajarkan kami untuk selalu percaya kalau Tuhan Yesuslah satu-satunya yang mampu menolong kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, jumpa lagi dengan David. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jangan lupa ya, dihafalkan lalu dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Sampai jumpa, dadah. Hot teman-teman. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, Anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 14. Beginilah ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Yang menguasai kebodohanmu. Amin. Pada waktu kebodohanmu. Amin. Kebodohanmu. Terima kasih. Terima kasih. Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti Hawa nafsu Yang menguasai kamu. kebodohanmu. Amin. Minggu ini 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai pada waktu kebodohanmu. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih. Shalom. Tahun 2021 siap. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti Nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak Dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu Waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 4. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak Yang taat dan janganlah hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu hawa nafsu yang menguasai dirimu pada waktu kebodohan. 1 Petrus 1 ayat 14. Taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan kakak sampaikan. Yang pertama adalah, siapa yang sudah siap untuk naik kelas? Oke, kita akan KKR akan masuk program naik kelas ya, yang setiap awal tahun adik-adik ikuti. Jadi yang sudah kelas 1 SD, sudah kelas 4 SD, sudah kelas 7 atau kelas 1 SMP, itu akan naik ke kelas yang baru di tahun 2021. Kapan ya Kak? Minggu depan, tanggal 10 Januari ya. Sekalian kita akan bertahun baru bersama-sama semua
ya adik-adik. Jadi kita akan naik kelas, nanti akan didata oleh wali kelas yang baru ya. Dengan wajah-wajah yang baru kita berkumpul lagi dengan kelompok-kelompok yang baru, kelas-kelas yang baru ya. Siap-siap ya adik-adik. Jadi akan tunggu kehadirannya semua tanggal 10 ya, bertemu dengan kakak guru sekolah minggu semua. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan angkat satu lagi pujian, Bagai Raja Wali. Musik. Yuk bertepuk ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.